Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Putra Zakaria dari kelas 12 MIPA 3. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang makromolekul. Pertama-tama, apa itu makromolekul? Makromolekul adalah molekul-molekul dengan berat sangat besar. Jenis-jenis makromolekul itu yang pertama adalah makromolekul alam. Merupakan makromolekul yang terdapat di alam, seperti contoh karbohidrat, protein, dan lipid. Yang kedua, makromolekul sintetik merupakan makromolekul yang dibuat secara sintetik, seperti contohnya plastik, karet, dan serat. Makromolekul atau biasa disebut makromolekul terbentuk dari proses polimerisasi. Polimerisasi sendiri adalah proses bereaksi molekul monomer sama dengan reaksi kimia untuk membentuk 3 dimensi jaringan atau rantai polimer. Berikut adalah contoh bentuk polimer. Dan di sini telah disediakan tabel bentukan polimer dan di bawahnya adalah bentuk polimer itu sendiri. Makromolekul ini meliputi polimer, protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, karbohidrat ini dibagi lagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Polimer alam adalah senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup. Contohnya adalah karet alam, pati, selulosa, dan protein. Jumlahnya yang terbatas dan sifat polimer alam yang kurang stabil, mudah menyerap air, tidak stabil karena pemanasan dan sukar dibentuk, menyebabkan penggunaannya amat terbatas. Ciri-ciri polimer alami adalah konfigurasi polimer alami. Misal pada protein rantai peptida tidak tersusun rapat. Lalu pada suhu yang lebih tinggi, protein mudah mengalami denaturasi. Sebagian besar protein molekul-molekulnya identik, sehingga memiliki berat molekul yang hampir sama. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Raman Safito. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam polimer atau makromolekul alami. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida golongan aldosa atau polihidroksi keton golongan ketosa dengan rumus molekul CH2O. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi, bahan penyusun struktur sel, dan sumber energi. Karbohidrat merupakan polimer yang tersusun dari monomer-monomer. Berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer, karbohidrat didapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu ada monosakarida, disakarida, polisakarida, dan polisakarida. Oke, selanjutnya ada lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Lipid berfungsi sebagai komponen struktural membran sel, cadangan bahan bakar, lapisan pelindung, komponen vitamin, dan komponen hormon. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya ada protein. Protein merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Protein berfungsi sebagai dukungan struktural, penyimpanan, pergerakan, transport substansi tertentu, pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing. Molekul protein sangat beragam, baik struktur maupun fungsi selnya. Ini salah satu contoh makromolekul protein. Oke, selanjutnya ada polimer sintesis. Polimer sintetik. Polimer sintetik konfigurasinya menyerupai kumparan acak. Pada suhu yang lebih tinggi, konfigurasi kumparan polimer sintetik stabil. Umumnya mempunyai trayek berat, molekul yang lebar. Terus polimer sintetik tuh polimer yang dihasilkan melalui sintesis kimia. Produksi umumnya dilakukan dalam skala besar untuk kepentingan hidup manusia, seperti di industri-industri seperti
misalnya industri tekstil gitu-gitu, itu biasanya membuat polimer itu untuk produksi massa. Bentuk polimer sintetik yang dihasilkan dapat berupa plastik dan serat buatan. Tuh kan. Plastik merupakan polimer yang memiliki sifat mencair atau mudah mengalir jika dipanaskan, sehingga mudah dibentuk atau dicetak. Jadi salah satu contoh dari polimer sintetik itu sendiri ada plastik, serat seperti nilon atau ya adalah contoh-contohnya bisa kalian cari sendiri di Google. Terus beberapa produk dari plastik misalnya pipa mainan anak-anak, lebaran pembungkus makanan, dan cairan cat mobil atau pernis. Nah, ini salah satu contoh beberapa produk yang bisa dihasilkan dari plastik. Yang plastik itu adalah salah satu contoh dari makromolekul atau polimer sintetik. Oke, mungkin sekian paparan dari saya. Saya Ramanta Sapito dan teman saya Firdaus Putra Zakaria mohon pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.